Mengenai jami arwah muasisi jami ma'ahid fi Indonesia wa khususan ila muasisi hadal ma'had Bahrul Ulum wa hadhil jami'ah jami'ah manif ilaihim wa ila muallifi hadal kitab wa man syaraha hadal kitab Syekh Faqihuddin Abdul Qadir Al-Syirboni usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asorihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai di tangan kita satu kitab yang bernama Ar-Rasail Al-Mufidah An-Nabi Rahmah Wasitina Al-Adaliyah wa Mamba'is Sa'adah. Kitab ini berisi tiga kumpulan 3 risalah, 3 kitab kecil. Yang pertama Nabiur Rahmah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama kitab Nabiur Rahmah, kemudian yang kedua kitab As-Sittin Al-Adaliyah, yang ketiga risalah Mamba'us Sa'adah. As-Sittin Al-Adaliyah kita sudah membaca tahun kemarin ya. Kitab ini berisi 60 hadis sahih Nabi tentang penguatan hak-hak perempuan. Nah, kali ini kita akan membaca satu risalah lagi, bagian paling belakang dari Rasail Al-Mufidah, yaitu diberi judul oleh pengarangnya atau oleh penyusunnya Mamba'us Sa'adah fi ususi husnil mu'asyarah wa ahammiyatit ta'awun wal musyarakah fil hayat az-zawjiyah. Sebenarnya di kitab As-Sittin Al-Adaliyah tentang 60 hadis-hadis sahih Nabi tentang penguatan hak perempuan itu juga sudah ada beberapa judul atau maudhu' yang terkait dengan muasyarah bil ma'ruf. Jadi bagaimana baginda Rasulullah SAW sebagai uswah kita dalam segala hal, dalam semua hal itu beliau memberikan contoh dalam kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan ekonomi, kehidupan berpolitik, hampir di semua lini kehidupan Rasulullah itu menjadi contoh bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasul itu menjadi contoh. Di samping menjadi contoh, Rasulullah SAW memang oleh Allah didhawuhi langsung dan diutus untuk dawuhi, untuk mengatakan pada umatnya, kalau umatnya ingin mencintai Allah, maka jalurnya itu harus mencintai Rasulullah dulu. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk mencintai Allah, karena Rasul itu dilahirkan dari jenis yang sama dengan umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi teladan di dalam kehidupan itu ya Rasulullah itu, maka Allah mengutus untuk mencontoh
atau mengikuti Rasulullah dan mencintai Rasulullah, lalu kemudian orang bisa sampai kepada Allah, yakni mencintai Allah. Tidak mungkin mencintai Allah tanpa mencintai kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dawuh, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, artinya katakan pada umatmu wahai Muhammad, kalau kamu ingin mencintai Allah, fattabi'uni, maka umatmu suruh mengikuti kamu. Fattabi'uni, mongko meloo sira kabeh ing ingsun. Artinya meneladani, teladanilah aku, ikutilah apa yang menjadi akwalku, ucapan Nabi, af'al, perbuatan Nabi, ahwal, ketetapan Nabi, ikuti semua itu. Maka kita bisa mencintai Allah, kita bisa mendekat kepada Allah dengan cara mencintai Rasulullah, dan mencintai Rasulullah ya mengikuti akwal, af'al dan ahwal beliau. Hari ini kita akan mulai belajar dengan melalui kitab ini, Memba'us Sa'adah. Kita belajar mengikuti apa yang didawuhkan Rasulullah, akwal, apa yang dilakukan Rasulullah, af'al, dan apa yang ditetapkan Rasulullah, khususnya di dalam kehidupan berumah tangga. Kitab ini mungkin berbeda dengan kitab-kitab yang pernah kita baca sebelumnya ya. Jadi kalau cari yang vulgar-vulgar tidak ketemu di kitab ini. Jadi lebih kepada apa namanya, muasyarah ya. Bagaimana membangun hubungan yang baik, saling membantu di antara suami istri. Di sini fi ususi husnil muasyarah. Jadi dasar-dasar interaksi yang baik, dasar-dasar berhubungan yang baik antara suami dan istri. Wa ahammiyati ta'awun, dan pentingnya saling tolong menolong di antara suami istri. Wal musyarakah fil hayat az-zaujiyah, kerjasama. Jadi di dalam ada hal baru yang akan kita pelajari, mungkin bagi sebagian kita hal baru karena ternyata di dalam rumah tangga itu bukan kemudian atas bawah, siapa yang nyuruh, siapa yang disuruh, siapa yang di atas, siapa yang di bawah gitu. Tapi Rasulullah mencontohkan husnul muasyarah. Jadi muasyarah yang baik, bergaul yang baik, bahwa suatu pasangan itu diharapkan kesakinahannya bertahan, mawaddah warahmahnya, rahmahnya bertahan hingga tutup usia, hingga menutup mata. Itu diperlukan ta'awun, juga saling menolong di antara pasangan itu, juga musyarakah atau kerjasama yang baik. Kalau mau tahu ibadah apa yang paling lama di sepanjang hidup manusia itu ya selain sholat, ya sholat pasti. Jadi mulai usia 7 tahun sampai wafat itu sholat. Selain itu apa? Rumah tangga. Berumah tangga itu ibadah yang paling lama. Ya, tentu kita berharap rumah tangga kita ya sampai akhir hayat kita dan kelak sampai surga. Kalau anak sekarang bilang til jannah gitu. Sampai surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu pengantar kitab, Takdimul Kitab, pengantar kitab yang ditulis oleh saat itu beliau Al-Hajj Syekh Al-Kiai Al-Hajj Dr. Profesor Dr. Said Akil Siraj. Saat itu beliau menjabat sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal islama hudaw wa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalaiqi Muhammadin khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa asba'ihil muslimina ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah anzala yang telah menurunkan Islam huda wa rahmatan lil alamin sebagai petunjuk dan rahmat bagi semesta alam. Di Islam itu rahmat bagi semesta alam, bukan hanya rahmat bagi sesama manusia, tapi semesta alam, bagi makhluk-makhluk yang lain. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalaiqi. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan para makhluk Muhammadin khatamil mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling akhir, wa ala alihi dan kepada seluruh keluarga Nabi wa sahbihi dan para sahabat Nabi wa atba'ihil muslimin ajma'in dan seluruh pengikut Rasulullah. Wa ba'du. Fa inna jam'iyata nahdlatul ulama min awwali nash'atiha tu'addu min aula jam'iyatin diniyah wa tarbawiyah wa ijtimaiyah fi Indonesia allati ta'malu fi takrisi huquqil mar'ah al-muslimah al-thaqifiyah wal-ailiyah wal-hadariyah was-siyasiyah. Diharokati kalau saat saya baca ya. Sesungguhnya Jami'ah Nahdlatul Ulama min awwalin nas'atiha, dari awal berdirinya itu dianggap sebagai jam'iyat atau organisasi keagamaan dan organisasi pendidikan, wajtimaiyah dan kemasyarakatan. Jadi organisasi keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan di Indonesia. Allati ta'malu fi takrisi huquqil mar'ah al-muslimah. Jam'iyah ini meletakkan takrisi huquqil mar'ah, hak-hak perempuan muslimah, yang as-saqifiyah wal ailiyah wal hadariyah was siyasiyah, yang terkait dengan berhubungan dengan kehidupan berkeluarga mereka, peradaban mereka, kebudayaan dan politiknya. Fa inna ta'sisa ajnihatin nisaiyatin fil jam'iyah, maka dasar-dasar sayap-sayap artinya di NU itu ada ormas atau banom, ya, badan otonom lain selain yang mengumpulkan. Di situ ada kumpulan para ulama-ulama laki-laki, juga ada perempuan seperti Al-Muslimat Nahdlatul Ulama, wal Fatayat Nahdlatul Ulama, Wattolibat Nahdlatul Ulama. Sayap-sayap NU artinya banom, badan otonom NU itu ada Muslimat, ada Fatayat, ada IPPNU, ada IPNU atau libat itu. La yakunu illa min ajli i'ta'i fursah akbaril mar'ah an ta'mala li salihi nafsiha wa ailatiha wa mujtama'atiha wa syu'baha. An ta'mala li salihi nafsiha wa ailatiha wa mujtama'atiha wa syu'biha. Jadi NU punya banom-banom itu
itu adalah semata-mata min ajli i'ta'i fursah, memberikan kesempatan akbar, memberikan kesempatan yang besar lil mar'ah al muslimah, pada perempuan muslimah, anta'amala li sholihi nafsiha, untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu li sholihi nafsiha, untuk kemaslahatan dirinya, wali ailatiha, dan untuk kemaslahatan keluarganya, wa mujtama'atiha, kemaslahatan masyarakatnya, dan wasyu'bihalan, dan kemaslahatan kelompoknya. Jadi Nahdlatul Ulama itu organisasi yang memberi kesempatan yang sangat besar kepada perempuan untuk berkiprah, ya, berkiprah semuanya demi kemaslahatan perempuan itu sendiri, kemaslahatan dirinya sendiri, kemaslahatan keluarganya, kemaslahatan masyarakatnya, lingkungannya, mujtama itu masyarakat, kemaslahatan lingkungannya. Jadi di Indonesia kita patut bersyukur bahwa ulama-ulama kita itu memberi ruang-ruang luas kepada perempuan-perempuan Islam Indonesia, dan itu ulama-ulama itu dari pesantren itu memberi kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh umat muslimah. Mereka berperan di ruang-ruang, bukan hanya di ruang-ruang domestik, di lingkungan yang sempit, tapi juga di ruang-ruang publik. Ya, kita bisa menyaksikan bahwa perempuan Indonesia itu banyak yang jadi guru, jadi dosen, jadi dokter, jadi apa saja, profesi apa saja. Nah, jamiyahnya yang mewadahi para perempuan yang demikian banyak perannya dan kiprahnya itu adalah Jamiyah Nahdlatul Ulama. Ada Muslimat Fatayat IPPNU. Nah, IPPNU biasanya anak-anak yang masih muda-muda, yang masih sekolah-sekolah itu ya, pelajar. Nah, Fatayat itu yang sudah mulai berumah tangga. Nah, Muslimat yang sudah lebih matang lagi. Tapi biasanya ya sudah bantu di mana, mereka bisa berkiprah di mana. Yang penting kita mensyukuri rezeki atau nikmat bahwa ulama kita di Indonesia itu memberikan keputusan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, khususnya perempuan muslimah Indonesia. Mereka bisa memberikan sumbangsih apapun yang mereka punya untuk kepentingan kemaslahatan orang lain di ruang-ruang yang lebih luas, bukan hanya di ruang-ruang keluarga saja. Waqad sajala at-tarikh an a'do ahadil jam'iyah ala qadam sakin fi taqwiyati hukukil mar'ah. Waqad sajala at-tarikh, sejarah telah mencatat wa khassa fi fathil majal laha fit tarbiyah wa thaqafah wa siyasi al-amah, bahwa tadi itu banom-banom itu telah berdiri kokoh, Muslimat, Fatayat, IPPNU itu telah kuat dan memperkuat posisi perempuan. Qadami sakin itu berdiri kokoh fi taqwiyati hukukil mar'ah, dalam memperkuat hak-hak perempuan, khususnya fi fathil majalin laha, dalam ruang-ruang fit tarbiyah, dalam ruang pendidikan, wathaqafah kebudayaan, wasiyasiyah politik secara umum. Kiprah perempuan itu kemudian diakui secara meluas, dan ormas perempuan yang ada di dalam naungan Nahdlatul Ulama itu telah diakui kiprahnya. Bahkan dulu
Di awal-awal atau sebelum kemerdekaan itu saya melihat tayangan video sejarahnya ya, dokumenter. Itu angkat senjata, muslimat NU itu podo banyak yang belajar belajar senjata, ada yang belajar silat, ada yang belajar pakai menggunakan pistol untuk melawan penjajah. Mereka bangkit, bukan hanya ada di dalam rumah saja, tapi bangkit bersama dengan yang lain berusaha memerdekakan Indonesia. Jadi kalau kita runut dalam sejarah muslimat dulu, ya sampai seperti itu, keluar ikut berperang membantu anak bangsa yang lain untuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi peran perempuan di Indonesia tidak bisa dinafikan sejak dahulu, dan mereka tergabung dalam muslimat NU. Nah, nanti kalau kalian lihat tayangannya itu subhanallah, jadi ingat para pahlawan perang zaman Rasulullah SAW, itu ada juga di antara mereka salah satunya perempuan. Jadi ini yang membuat kita patut bersyukur bahwa Indonesia, kita lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, di mana kita diberi ruang seluas-luasnya untuk menjadi orang yang bermanfaat. Wa fil ami alaf wa tis'umi'ah wa ishrin, tahun 1920, qad iftataha al-Kiai al-Hajj Bishri Sansuri al-Ma'had al-Khas lin nisa lit ta'lim wa tathqif wa tarbiyah, wa fataha al-Kiai Wahid Hashim indama kana waziran li syu'un ad-diniyah majalan lil mar'ah antal haqqa fil ma'had al-ali lil qada' mimma yatarattabu ala i'tirafihi haqqal mar'ah antakuna qadiyah fil mahkamah asy-syar'iyyah. Tahun 1920, qad iftataha al-Kiai al-Hajj Bishri Sansuri. Kiai Bishri Sansuri, kita sangat kenal dengan beliau ya, namanya begitu masyhur, mendirikan, iftataha itu membuka, tapi maksudnya itu mendirikan al-Ma'had al-Khassah lin nisa, ma'had perempuan pertama di Indonesia. Jadi pondok pesantren perempuan pertama di Indonesia itu didirikan oleh Mbah Yai Bishri Sansuri tahun 1920. Lit ta'lim wa tathqif wa tarbiyah. Di pondok ya untuk belajar apa saja, agama, kebudayaan, Islam, pendidikan dan lain-lain. Wa fatahal Kiai Wahid Hashim, dan Kiai Wahid Hashim indama kana waziron li syu'un ad-diniyah, tatkala beliau menjadi menteri agama, menteri urusan agama, maksudnya menteri agama, majalan lil mar'ah antal haqqa fil ma'had al-alil qada'. Nah, beliau juga membuka ma'had tinggi, jadi perguruan tinggi untuk perempuan ya. Lil qada' ini jurusannya jurusan hukum atau pengadilan. Mimma yatarattabu ala i'tirafi haqqul mar'ah. Terkait hal ini, terkait dengan pengakuan beliau terhadap hak perempuan antakuna qadiyan, perempuan yang ingin menjadi atau akan menjadi qadiyatan, menjadi seorang hakim fil mahkamah asy-syariah, di pengadilan agama. Putranya, bisunya membangun pondok pertama perempuan di Indonesia. Mbah Wahid Hashimnya itu membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi hakim di pengadilan agama.
Ya, kita harus tahu ini sejarahnya. Itu tanpa beliau-beliau itu, tanpa perjuangan ulama-ulama kita yang demikian gigih memperjuangkan nasib perempuan Indonesia, ya kita mungkin hari ini tidak bisa menghirup kebebasan belajar seperti ini dan memilih jurusan. Nah, ini kan pasti ada di antara kalian yang jurusannya jurusan syariah, yang hakim mungkin salah satunya. Kalau tanpa peran beliau sama dengan tanpa peran Rasulullah SAW dalam mengangkat harkat derajat perempuan, mungkin sampai hari ini kita masih diperjualbelikan. Karena zaman jahiliyah dulu perempuan itu diperjualbelikan, diwariskan, bisa diambil siapa saja kalau suaminya meninggal, dibuat royokan, bisa dijual, bisa dibeli. Begitu rendahnya. Nah, dari sini kita membaca di peran Mbah Hashim dan peran Mbah Bisri itu begitu sangat membantu atau menjadi ujung tombak perempuan Islam di Indonesia untuk menjadi manusia yang anfa'uhum linnas. Tanpa perjuangan beliau-beliau yang disampaikan oleh Pak Yai Said Akil Siroj ini, mungkin hari ini sangat sedikit perempuan yang berkiprah di ruang-ruang nasional, di ruang-ruang publik. Tapi alhamdulillah kita memiliki ulama-ulama kita yang sangat peduli dengan hak-hak perempuan. Wa hadza amrun la najiduhu fid dual al-islamiyah. Hal ini tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita temukan fid dual al-islamiyah, di negara-negara Islam. Kesempatan seorang perempuan bisa menjadi hakim di pengadilan agama itu tidak ada di negara-negara Islam di dunia Islam. Mithla al-mamlakah as-Saudiyah, seperti di Saudi Arabia, wa baqiyati duwalis syarqi al-ausati, dan di negara-negara Timur Tengah yang lain. Sekarine negara-negara Timur Tengah di bahasa Jawa no. Negara-negara Timur Tengah yang lain. Wa hatta al-Malaysia allati la tazalu tahrumu an-nisaa. Hatta al-Malaysia, sampai Malaysia pun allati la tazalu tahrumun nisa, yang masih mengharamkan perempuan hatal ana, sampai sekarang, min mansobil kodok, duduk di atau pada kedudukan hakim fil mahkamah asy-syar'iyyah, di pengadilan agama. Sampai pun negara sebelah itu sampai sekarang belum boleh perempuan menjadi hakim. Nah, di kita sudah dari dulu banyak perempuan menjadi hakim. Kurang syukur apa kita menjadi bangsa Indonesia, dan kurang syukur apa kita memiliki ulama-ulama yang luar biasa, ulama-ulama pesantren yang luar biasa. Wa fil jalsatiha al-Qutriyah, dalam sidang regional tahun 1957, qarrarat al-jam'iyah bi amkaniyatin nisa sanata alfin wa tis'imi'atin wa sab'ah wa khamsin. Qarrarat al-jam'iyah bi imkaniyah nisa, antal haqqo fil majlis an-niyabi. Jadi NU menetapkan perempuan antal haqqo fil majlis an-niyabi, mendapatkan kursi DPR, ay al-barlaman, atau disebut dengan parlemen.
Sawaun kana al-markaziyah wal muhafidiyah wal baladiyah. Bisa DPR pusat, al-markazi, al-muhafadi kota, tingkat kota, wal baladi atau provinsi, al-muhafidi, wal baladi di tingkat kota DPR. Di tahun 1957 ada lagi perkembangan bahwa DPR NU memberikan ruang bagi perempuan muslimah NU, muslimat atau fatayat, untuk bisa menduduki kursi di DPR. Wa fi jalsah al-am atau as-sanah alaf wa tis'ami'ah wa sab'ah wa tis'ain fi Lombok. Pada tahun 1997 di Lombok, akhrajat al-jam'iyah al-wathiqah ma tusamma bil qaror an makanatil mar'ah fil Islam. Haitsu afsahat fiha al-usus al-ammah anil muamalah as-salihah was-shaibah bin nisbah lil mar'ah hatta tablugha ma tastahiqqu lahu minal musawat wal adalah wat ta'awun kama yustahaqqu lirrijal. Jadi di Lombok NU mengeluarkan satu keputusan, statement keputusan an makanatil mar'ah fil Islam, tentang kedudukan perempuan di Islam. Haitsu afsahat fiha al-usus al-amma anil muamalah as-salihah was-shaibah bin nisbah lil mar'ah, yang menjelaskan tentang al-usus al-ammah, dasar-dasar umum, anil muamalah as-solihah, tentang pergaulan yang baik, was-shaibah, dan yang layak. Dia ada rumusan tentang hal-hal yang berhak didapatkan oleh perempuan dalam mereka berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Hatta tablugha ma tastahiqu lahu minal musawat, sampai mereka bisa mendapatkan musawat, itu kesetaraan, setara dalam banyak hal, setara dalam pendidikan. Tentu itu mengacu ya dengan hadis Rasul, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ribuan tahun yang lalu saja Rasulullah sudah menyatakan laki perempuan wajib belajar. Itu kan berarti sudah kesetaraan sebenarnya. Kenapa kemudian makin kini ada pernyataan wedok nggone nang kasur, nang sumur, nang dapur. Gak usah sekolah dhuwur-dhuwur. Ini sebenarnya pernyataan siapa ini? Nah, itu padahal Rasulullah sudah dari dawuhnya itu memberi motivasi yang sama kepada laki dan perempuan untuk belajar. Ini isu kesetaraan itu sudah kawal oleh Rasulullah. Wal adalah, dan keadilan, wat ta'awun, saling menolong, kama yustahaqqu lirijal, di antara sesama manusia, laki-laki maupun perempuan. Itu sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki. Kama yustahaqqu lirijal, di perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal al-musawat, mendapatkan hak yang sama, wal adalah, keadilan yang sama, ta'awun, pertolongan yang sama, saling tolong menolong. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.